Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara terhadap kepala sekolah, di mana dalam wawancara tersebut saya akan melihat bagaimana cara beliau mengambil sebuah keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Pak Muajir. Waalaikumsalam, Bu. Baik Pak Muajir, terima kasih atas waktu yang Bapak berikan untuk saya siang hari ini. Ya, baik. Adapun tujuan saya ke sini, saya ingin mewawancarai Bapak selaku kepala sekolah, menyangkut dengan bagaimana cara Bapak mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Bisa mungkin Bapak memperkenalkan diri? Ya, baik. Terima kasih. Nama saya Muhajir, jabatan sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 1 Muaramati. Oke, baik Pak. Selaku kepala sekolah ini Pak ya, tentu dalam keseharian Bapak pasti mengalami banyak persoalan, banyak masalah-masalah mungkin Pak ya. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi masalah yang Bapak temukan tadi, bahwa itu termasuk masalah dilema etika atau kasus tersebut masuk ke dalam kategori bujukan moral? Iya, baik Bu Maria ya. Di sini sebagai kepala sekolah memang kita sebagai pengambil keputusan ya. Betul. Tentunya itu ada permasalahan yang disebut dengan dilema etika. Yang mana dilema etika ini adalah permasalahan yang memang kasusnya itu sama-sama benar ya. Kemudian ada satu lagi itu bujukan moral. Yang mana bujukan moral ini merupakan permasalahan yang satunya benar dan yang satunya lagi itu permasalahan yang salah. Iya. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Nah, berdasarkan kasus tersebut, ketika Bapak berhadapan dengan kasus dilema etika yang seperti Bapak katakan tadi, benar versus benar, ya Pak ya. Lalu bagaimana cara Bapak mengambil keputusan pada kasus yang sama-sama benar? Jadi untuk kasus dilema etika atau sama-sama benar tadi Bu ya, itu dalam pengambilan keputusan tentunya saya itu tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi ya, tetapi di sini itu saya harus mementingkan kepentingan bersama ya, gitu. Baik Pak, terima kasih. Jadi intinya Bapak tidak mementingkan kepentingan pribadi ya, lebih mengutamakan kepentingan bersama ya Pak ya. Iya. Ketika Bapak sudah masuk ke dalam kasus tersebut dan Bapak tetap berpegang teguh tidak mementingkan kepentingan pribadi, tetap mengutamakan kepentingan bersama, lalu langkah-langkah apa atau prosedur apa yang akan Bapak lakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut? Iya. Jadi di sini untuk langkah-langkahnya itu ya, saya itu pertama harus mengenali terlebih dahulu permasalahannya ya. Kemudian saya harus mengidentifikasi permasalahan tersebut, kemudian mengumpulkan fakta-fakta dari beberapa sumber ya. Terus saya analisis permasalahannya, serta terakhirnya itu baru saya mengambil keputusan itu. Ya, luar biasa. Jadi dari tahap mengenali kasusnya, kemudian Bapak identifikasi, lalu Bapak temukan fakta-faktanya, baru Bapak analisis, kemudian baru pada kesimpulan Bapak ya. Baik. Dalam hal yang Bapak lakukan tadi setelah langkah pertama, kedua dan seterusnya, kira-kira apa yang menjadi tantangan Bapak dalam menyelesaikan kasus tersebut, sekalipun Bapak sudah memiliki trik dengan langkah-langkah yang sudah sangat sistematis? Apa kira-kira tantangan Bapak, Pak? Jadi untuk tantangan di sini tentunya karena kita sebagai pengambil keputusan ya, itu tantangannya itu tentang internal saya sendiri gitu Bu ya. Karena dalam mengambil keputusan nantinya
di situ ada, karena permasalahannya itu sama-sama benar tadi ya. Betul. Ya, karena sama-sama benar tentunya dari diri saya sendiri ada rasa ketidakadilan di situ. Iya. Sehingga saya harus benar-benar jeli ya dalam pengambilan keputusan tersebut. Iya, demikian Pak ya. Ya. Jadi tantangan itu justru dari dalam diri Iya, Bapak betul. sendiri ya. Iya. Jadi mungkin nanti ya kita merasa takutnya tidak adil Iya. keputusan kita ya Pak ya. Betul, ya. Baik Pak, setelah Bapak mengetahui tantangan-tantangan yang tadi notabene-nya dari dalam diri sendiri, dalam menyelesaikan kasus tersebut, ketika kasus muncul, kemudian Bapak ingin menyelesaikannya, apakah Bapak mungkin punya waktu tersendiri, waktu khusus untuk menyelesaikan masalah itu, atau begitu muncul masalah Bapak dengan serta-merta bisa menyelesaikannya? Oh iya, jadi untuk mengenai permasalahan waktu ini itu tergantung dari permasalahannya Bu ya. Jadi kalau misalnya permasalahannya itu yang memang urgen dan harus segera saya ambil keputusan, itu langsung gitu ya. Tapi apabila permasalahannya itu setelah dianalisis memang sedikit membutuhkan waktu yang lama, jadi tentunya saya harus menunda terlebih dahulu. Demikian Pak ya. Jadi kalau sifatnya urgen, dengan serta-merta harus secepat kita ambil keputusannya. Ketika berhadapan dengan kasus yang membutuhkan analisa yang dalam atau yang memang tidak begitu urgen harus segera, berarti Bapak memiliki waktu khusus atau waktu tersendiri untuk menyelesaikannya ya Pak ya. Begitu ya Pak ya. Baik Pak, selanjutnya dalam Bapak menyelesaikan kasus-kasus itu dengan waktu yang fleksibel tadi, adakah faktor atau orang yang bisa membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus itu, yang mendampingi Bapak dalam menyelesaikan kasus tersebut? Jadi karena kita sebagai kepala sekolah di sini itu tentunya pasti ada orang-orang yang akan membantu, yang mana di sini itu saya punya wakil-wakil, ya, jadi mereka lah yang nantinya itu yang akan membantu saya dalam pengambilan keputusan. Oke, Pak ya. Jadi di sini wakil Bapak siap siaga pasti untuk membantu Bapak Pak ya, ketika Bapak terbentur dalam sebuah kasus yang harus diambil keputusannya. Baik Pak, luar biasa saya pikir dalam proses dari awal tadi sampai pada akhir sebuah keputusan, pembelajaran apa, pengalaman apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam proses mengambil keputusan yang tadi, keputusan yang bersifatnya benar versi benar, gitu. Jadi di sini dalam hal kasus dilema etika tadi yang mana sama-sama benar, itu memang membutuhkan kejelian dari saya ya dalam pengambilan keputusannya, karena selaku pimpinan agar keputusan yang saya ambil ini tentunya tidak berpihak pada kelompok tertentu. Nah, ya, jadi di sini saya dalam pengambilan keputusan itu harus benar-benar menganalisis permasalahannya sebelum saya mengambil keputusan itu. Iya. Jadi tadi Bapak katakan ketika Bapak berhadapan dengan kasus yang sama-sama benar, Bapak butuh kejelian, Bapak harus menganalisis secara mendalam. Jadi ketika menemukan kasus yang benar versi benar, justru kadang-kadang menjadi sebuah tantangan bagi kita ya Pak ya. Tantangan sekali karena kita tahu ini juga benar, ini juga benar gitu ya Pak ya. Baik. Akhirnya tiba kita pada pertanyaan terakhir ini Pak. Nah, jika pengalaman tadi yang Bapak utarakan kita kaitkan ini dengan prinsip-prinsip berpikir. Jadi prinsip berpikir itu ada 3 ya Pak ya. Ada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, ada prinsip berpikir berbasis peraturan,
ada satu lagi prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Nah, jika kita kaitkan dengan pengalaman Bapak tadi yang sudah Bapak ceritakan, Bapak cenderung ke prinsip yang mana? Iya. Jadi tadi ada 3 prinsip ya. Betul. Jadi dari 3 prinsip tersebut itu saya lebih condong itu memilih prinsip berbasis hasil akhir. Ya, Akhir, karena betul. dalam prinsip berbasis akhir ini kita di situ juga tetap menjalin prinsip aturan. Ya, aturan serta di situ juga memiliki rasa kepedulian. Ya, jadi dalam hal ini saya lebih memilih prinsip berbasis hasil akhir ini dalam pengambilan keputusannya. Iya, demikian Pak ya. Saya pikir luar biasa. Jadi hasilnya harus kita peroleh dengan tetap berpegang teguh pada aturan. Lalu Bapak tetap juga rasa kepedulian. mengedepankan rasa kepedulian. Luar biasa. Sebuah tindakan dalam mengambil keputusan sebagai pimpinan menjadi sebuah pengalaman juga bagi saya. Terima kasih Pak Muhadjir atas kesempatan dan waktunya siang hari ini. Sekali lagi terima kasih. Ya, sama-sama Bu Maria. Ya, Bu Agus ya. Jadi begini Bu Agus, saya kan calon guru penggerak angkatan ke-7, di mana pada akhir-akhir ini sudah mendapat tugas untuk mewawancarai kepala sekolah, bagaimana kepala sekolah tersebut mengambil keputusan dalam kesehariannya dalam menjalankan tugas ya Bu Agus ya. Demikian Bu Agus. Ya, baik, terima kasih Bu Maria. Nama saya Agustina, kepala sekolah di SD Negeri 3 Banda Baru, Kabupaten Aceh Utara. Terima kasih atas perkenalannya Bu Agus. Begini Bu Agus. Bu Agus selaku kepala sekolah dalam keseharian di sekolah tentu saja pernah mengalami kasus-kasus di mana Bu Agus mengharuskan untuk mengambil keputusan. Bagaimana cara Bu Agus mengidentifikasi kasus itu, apakah termasuk kasus bujukan moral atau dilema etika? Baik, terima kasih Bu Maria. Benar sekali ya, dalam kehidupan kita baik di sekolah maupun di kehidupan bermasyarakat pasti kita mempunyai beberapa dilema, dan kebetulan hal-hal ini pernah juga kami alami, khususnya saya, bagaimana cara mengambil keputusan pada dilema yang kami hadapi di sekolah ya. Kebetulan ada kasus yang kami hadapi, yang dilema ini saling atau sama-sama membutuhkan perhatian dari rekan kerja kita ya. Pada satu sisi beliau harus bertanggung jawab pada tugasnya, sisi lain pun dalam kesehatan dia juga perlu kita perhatikan. Demikian Bu ya. Berarti ada kasus yang membutuhkan ketepatan kita dalam mengambil sikap, karena beliau membutuhkan perhatian bidang kesehatan dan juga tanggung jawabnya sebagai guru di sekolah ya Bu ya. Jadi berdasarkan kasus tersebut, bagaimana cara Bu Agus mengambil keputusan terhadap kasus tersebut? Baik Bu, kebetulan kasus yang dihadapi oleh rekan kami itu adalah masalah kesehatan mata beliau. Jadi kebetulan beliau mengajar di kelas 2. Beliau harus menjalani operasi mata, dan kita tahu pengobatan atau pemulihan dalam pengobatan mata ini kan bukan sehari 2 hari, membutuhkan waktu paling tidak sebulan atau bisa lebih ya. Jadi untuk mengambil keputusan untuk menyiasati apa yang harus kami lakukan, saya bersama rekan-rekan yang lain duduk bersama membicarakan apa yang harus kami lakukan. Berdasarkan kasus tadi, ada guru yang mengalami gangguan pada
harus menjalani operasi ya Bu ya. Kemudian tadi di penghujung Ibu katakan Ibu harus duduk bersama rekan-rekan untuk memikirkan hal tersebut. Lalu langkah atau prosedur apa yang bisa Bu Agus lakukan dalam kasus ini setelah duduk dengan rekan-rekan kerja? Ya, pada kesempatan kami duduk berebut bersama, termasuk juga rekan yang akan menjalani operasi mata, kami mengambil suatu kesimpulan dari komunikasi kami bersama. Rekan yang menjalani operasi silahkan melanjutkan pengobatan. Kelas yang menjadi beban beliau kita akan berikan kepada guru honor yang ada di sekolah, yang otomatis akan bertugas full dari jam awal sampai jam akhir, tanpa bisa meninggalkan siswa itu tersebut. Jadi anak-anak tidak terganggu, dan tentunya guru ini tidak ada sangkut paut lagi dengan jam pelajaran yang lain. Itu sudah kita siasati dan kita sudah rembukan dengan guru-guru yang lain. Baik Bu Agus, berdasarkan prosedur yang Bu ambil tadi, sudah membangun komunikasi, duduk bersama, kemudian mengambil sebuah kesimpulan bahwa harus ada yang menggantikan Bu ya. Lalu dari langkah-langkah yang sudah Ibu paparkan tadi, menurut Bu Agus, langkah apa yang paling efektif untuk menyelesaikan kasus ini? Ya, seperti yang sudah saya jawab tadi, kami sudah mengambil suatu keputusan bersama untuk digantikan oleh guru honor. Maka untuk guru honor ini juga kami berikan juga kompensasi, dan tentu ini akan dibantu oleh guru yang menjalani pengobatan tersebut. Ya, jadi dalam sisi ini menurut saya pribadi dan juga rekan-rekan, guru yang menggantikan itu juga nyaman dalam melaksanakan tugas, rekan yang menjalani pengobatan dan pemulihan matanya juga nyaman dalam melaksanakan pengobatan, siswa-siswa tidak terganggu, artinya tidak tidak ketinggalan dalam pelajaran. Demikian ya Bu Agus ya. Jadi harus ada guru yang mengganti, terutama mungkin guru honor karena mungkin jam mereka masih sedikit ya Bu ya. Kemudian supaya ada kenyamanan, sama-sama nyaman, yang pergi berobat juga merasa nyaman dan yang menggantikan juga nyaman, ada sedikit perhatian berbentuk kompensasi seperti itu ya Bu Agus ya. Baik, lalu sampai sedetil itu sudah Ibu pikirkan, adakah tantangan-tantangan lain dalam hal Bu Agus mengambil keputusan tersebut dalam menangani kasus tersebut? Kalau yang kasus yang kita lalui itu insya Allah tantangannya sudah terselesaikan, karena ibu yang rekan kita yang menjalani pengobatan mata pun sudah menyanggupi dengan ikhlas memberikan kompensasi. Guru yang menjalankan juga ikhlas melaksanakan dengan kesepakatan yang mereka buat, dan kami mengetahuinya. Dan yang penting di sini kan anak-anak tidak ketinggalan pelajaran. Luar biasa. Jadi sisi guru yang mau berangkat berobat juga teratasi, yang membantu mengcover jam guru tersebut juga teratasi, dan kepentingan anak-anak yang paling utama tidak terbengkalai ya Bu Agus ya. Lalu dalam menyelesaikan kasus-kasus yang Ibu paparkan tadi, adakah seseorang yang bisa membantu Bu Agus dalam menyikapi persoalan ini? Ya, benar sekali. Ada seorang guru di situ yang sudah diseniorkan oleh rekan-rekan kerja yang lain, rekan guru yang lain. Jadi beliau memang dari sisi pengalaman, saya juga mengakuinya. Jadi keputusan yang saya ambil itu saya tetap menanyakan pertimbangan kepada beliau. Ya, ada seorang Pak Guru,
kebetulan pun beliau di masyarakat juga tokoh masyarakat. Ya, alhamdulillah beliau ada di tempat kami, dia sangat membantu dalam saya mengambil suatu keputusan. Baik Bu Agus, selalu ada pasti yang membantu ya Bu Agus ya. Lalu ketika Bu Agus berhadapan dengan sebuah kasus yang seperti kita ceritakan di awal, apakah Bu Agus membutuhkan waktu untuk menyelesaikan kasus tersebut, atau Bu Agus begitu ada kasus mungkin langsung Bu Agus selesaikan pada saat itu juga? Saya melihat dulu apakah kasus itu bisa kita ambil waktu, atau kadang-kadang ada memang yang perlu tidak kita laksanakan pada waktu itu. Ya, butuh waktu. Ada yang perlu waktu, butuh waktu. Ada yang harus segera kita selesaikan. Demikian Bu ya. Berarti tergantung bagaimana kasusnya, kebutuhan. Ya, kebutuhannya Ibu ya. Ada yang perlu mungkin menganalisis secara lebih detail lagi ya. Baik, demikian Bu Agus. Kemudian dari kasus yang Ibu alami tadi, itu salah satunya saya yakin, pasti banyak kasus-kasus lainnya ya, menyangkut dengan rekan guru bawahan Ibu yang akan melaksanakan pengobatan mata. Lalu pembelajaran apa yang bisa Bu Agus dapatkan dari kasus ini, dari proses penyelesaiannya, pembelajaran apa yang bisa Bu Agus dapatkan? Baik Bu Maria, pembelajaran yang saya dapatkan di sini berarti kita tidak bisa memikirkan diri sendiri, ya. Dalam artinya di saat rekan kita membutuhkan bantuan, yang sudah pasti bantuan kita dan juga bantuan rekan yang lain, ya, kita pun harus mengambil suatu keputusan. Tidak boleh kita ambil keputusan sendiri, juga kita harus mendengar rekan yang lain, karena keputusan yang kita ambil akan berdampak untuk semuanya, baik lingkungan keluarga rekan yang melakukan pengobatan, lingkungan sekolah terutama di sini intinya anak-anak kelas yang ditinggalkannya, dan juga guru yang menggantikannya. Jadi saling sinergi. Iya benar, luar biasa sekali Bu Agus. Jadi dalam mengambil keputusan tadi, Bu Agus memiliki prinsip tidak mementingkan diri sendiri. Kemudian keputusan sebelum diambil harus dirembuk bersama. Kemudian yang terakhir, luar biasa, dampak dari keputusan yang Bu Agus ambil, Bu Agus menginginkan sifatnya positif, teratasi guru yang memiliki kendala tadi, kemudian nyaman bagi guru-guru yang ditinggalkan, dan yang paling penting di sini tadi Bu Agus katakan, anak-anak tetap mendapat belajar seperti biasanya, tidak menjadi sebuah kendala. Saya pikir ini luar biasa, sebuah keputusan yang beranjak dari nilai-nilai kebajikan ya Bu Agus ya. Jadi